Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Khairiyah, NPM 3062156040, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3 kelas 21 atau 03. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas OTS mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran dosen pengampu Ibu Hidiah Maulida, SPD MPD. Jadi di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan 10 teori belajar. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Kelebihan teori belajar behavioristik. Yang pertama, sesuai dengan materi pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran dirancang secara khusus. Yang ketiga, membangun konsentrasi individu. Yang keempat, sesuai dengan pemahaman belajar pada anak. Dan yang kelima, perubahan belajar menjadi tolak ukur keberhasilan. Kekurangan teori belajar behavioristik. Yang pertama, hanya berpusat pada tenaga pendidik. Yang kedua, lebih mengutamakan hafalan dibandingkan latihan. Yang ketiga, kaku dan membosankan. Dan yang keempat, individu dibentuk menjadi pasif dan tidak inovatif. Yang kedua, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan teori yang berfokus pada cara kita untuk memahami bagaimana pikiran manusia bekerja saat belajar. Teori ini juga meneliti tentang bagaimana suatu informasi bisa diproses oleh otak dan bagaimana pembelajaran terjadi melalui pemrosesan informasi internal. Kelebihan teori belajar kognitif. Yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Yang kedua, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang ketiga, meningkatkan motivasi siswa. Dan yang keempat, dalam teori ini dapat membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Kekurangan teori belajar kognitif. Yang pertama, penerapannya pada proses belajar anak tidak mudah. Yang kedua, pembelajaran tidak dapat diukur dengan hanya satu orang siswa saja. Yang ketiga, teori ini sulit dipraktekkan, terutama untuk usia lanjut. Dan yang keempat, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang ketiga, teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia, di mana seorang peserta didik dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Kelebihan teori belajar humanistik. Yang pertama, membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap ke arah yang positif dan hati nurani. Yang kedua, membantu meningkatkan kreativitas setiap orang. Yang ketiga, membentuk pola pikir yang cerdas dan luas, serta sikap yang baik. Dan yang keempat, mengedepankan demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. Kekurangan teori belajar humanistik. Yang pertama, peran guru sebagai fasilitator kurang sesuai bagi siswa yang pasif karena tidak memiliki keberanian untuk bertanya. Yang kedua, bagi siswa yang memiliki kecenderungan pasif dan kurang inisiatif dalam belajar akan tertinggal dalam pembelajaran. Yang ketiga, penerapan teori akan susah untuk diaktualisasi dalam bentuk yang lebih efisien. Dan yang keempat, implementasi teori humanistik akan membuat siswa cenderung lebih mementingkan diri sendiri. Yang keempat, teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang menyatakan bahwa kemampuan mental dan aktivitas individu membantu dalam membangun basis pengetahuan mereka. Kelebihan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Yang ketiga, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Dan yang keempat, melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Kekurangan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Yang kedua, teori ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama, apalagi untuk siswa yang malas. Yang ketiga, siswa dan guru memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Dan yang keempat, guru dituntut lebih kreatif dalam merencanakan pembelajaran dan menggunakan media ajar kepada siswa. Yang kelima, teori belajar Gestalt.
Menurut teori Gestalt, belajar merupakan aktivitas dari suatu individu yang berkenaan melalui interaksi dengan lingkungannya. Kelebihan teori belajar Gestalt. Teori ini lebih melihat manusia sebagai suatu organisme yang unik, karena manusia harus bersosialisasi dengan lingkungan untuk mendapatkan pengertian dalam mempelajari sesuatu. Inti dari pembelajaran adanya sebuah pengertian, dimengertinya suatu hubungan antara suatu unsur dalam situasi tertentu, hingga hubungan itu jelas dan mencapai kesimpulan. Kekurangan teori belajar Gestalt. Yang pertama, menurut teori Gestalt, sesuatu yang dipelajari harus dimulai secara keseluruhan. Maka, akan dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah bergantung pada pengamatan. Apabila suatu masalah dapat melihat suatu dengan tepat, maka masalah dapat dipecahkan. Yang keenam, teori belajar kecerdasan ganda. Teori kecerdasan ganda merupakan konsep baru yang muncul sebagai kritik terhadap psikometrik yang menganggap kecerdasan manusia hanya pada kemampuan kuantitatif dan verbal saja, atau kemampuan otak kiri. Kelebihan teori belajar kecerdasan ganda. Yang pertama, pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan kecerdasan dan menunjukkan hasil yang optimal. Yang kedua, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. Dan yang ketiga, membuka kesempatan pada pelajar untuk kritis dan berpikir terbuka. Kekurangan teori belajar kecerdasan ganda. Yang pertama, memiliki kontroversi terutama dalam pandangan psikologi tradisional, seperti mencampur adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat. Yang kedua, bersifat personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pembelajaran massa atau klasikal. Yang ketiga, membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional klasikal atau massal. 7. Teori belajar sosial. Teori belajar sosial adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku melalui proses pengamatan. Kelebihan teori belajar sosial. Yang pertama, teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya. Yang kedua, lebih menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif seseorang. Yang ketiga, pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon dan imitation atau peniruan. Yang keempat, selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian empiris dan mempelajari perkembangan anak-anak. Dan yang kelima, penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, faktor sosial dan kognitif. Kekurangan teori belajar sosial. Teori pembelajaran sosial Bandura sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik. Ini karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Yang kedelapan, teori belajar Van Hill. Teori Van Hill adalah teori yang khusus digunakan dalam bidang geometri, yang memiliki 5 tahapan pembelajaran, yaitu tahap informasi, tahap orientasi terarah, tahap eksplisitasi, tahap orientasi bebas, dan tahap integrasi. Kelebihan teori belajar Van Hill. Yang pertama, kemampuan pemahaman belajar siswa lebih baik. Yang kedua, bersifat intrinsik dan ekstrinsik, yakni objek yang masih kurang jelas akan menjadi objek yang jelas pada tahap berikutnya. Dan yang ketiga, kemampuan komunikasi matematika siswa lebih baik. Kekurangan teori belajar Van Hill. Yang pertama, seorang siswa tidak dapat berjalan lancar pada suatu tingkat dalam pembelajaran yang diberikan tanpa penguasaan konsep pada tingkat sebelumnya, yang memungkinkan siswa untuk berpikir secara intuitif di setiap tingkat terdahulu. Yang kedua,
Apabila tingkat pemikiran siswa lebih rendah dari bahasa pengajarannya, maka ia tidak akan memahami pengajaran tersebut. Dan yang ketiga, teori yang dikemukakan oleh Van Hill memang lebih sempit dibandingkan teori yang dikemukakan oleh Veigat dan Diez, karena ia hanya mengkhususkan pada pembelajaran geometri saja. Yang kesembilan adalah teori belajar sosiokultural Vygotsky. Teori sosiokultural oleh Vygotsky menyatakan bahwa interaksi sosial dan memberikan pengaruh pada penguasaan bahasa. Kelebihan teori belajar sosiokultural Vygotsky. Yang pertama, anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau potensinya melalui belajar dan berkembang. Yang kedua, pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan intramental. Yang ketiga, anak diberi kesempatan yang luas untuk mengintegrasikan pengetahuan deklaratif yang telah dipelajarinya dengan pengetahuan prosedural yang dapat dilakukan untuk tugas-tugas atau pemecahan masalah. Dan yang terakhir, proses belajar dan pembelajaran tidak bersifat transferal, tetapi lebih merupakan kokonstruksi, yaitu proses mengkonstruksi pengetahuan atau makna baru secara bersama-sama antara semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kekurangan teori belajar sosiokultural Vygotsky. Yang pertama, terbatas pada perilaku yang tampak. Yang kedua, proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep. Yang ketiga, belajar dari berbagai sumber belajar. Yang keempat, pemecahan masalah dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung. Oleh karena itu, diteliti oleh para teoriwan perilaku. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah teori belajar sibernetik. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Kelebihan teori belajar sibernetik. Yang pertama, bisa diterapkan dalam kelompok sesuai dengan instruksi dalam kelas bagi setiap individu yang ada. Yang kedua, lebih memungkinkan pengajar untuk dapat memahami beberapa mekanisme dasar yang ada dan mengendalikan proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, dapat mengembangkan program pendidikan pengajar melalui cara pengerjaan mekanisme umpan balik untuk memodifikasi perilaku pengajar tersebut. Dan yang keempat, memungkinkan pengajar untuk memahami serta menganalisa secara ilmiah pengajaran dengan adanya berbagai elemen pada suatu sistem pengajaran, yaitu input, proses, dan output. Kekurangan teori belajar sibernetik. Sulit untuk diterapkan atau diaplikasikan dalam suatu proses pembelajaran karena pembahasan proses belajarnya tidak secara langsung dilakukan. Jadi itu tadi penjelasan saya mengenai kelebihan dan kekurangan 10 teori belajar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan atau kekhilafan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.